Welcome back to the 3 Hour News Show. Now you're still watching See the Stories with me and Hanin Dia here in the studio. Hanin, ini kita kembali lagi ke karir kamu ya. Tadi kita di awal acara kita sempat ngobrol soal berapa lama sudah berkarir di dunia musik. Nah, sekarang kesibukannya apa aja? Kira-kira ada nggak nih project yang kita bisa tunggu dari Hanin? Oke, sekarang itu aku lagi baru aja ngeluarin album di bulan Maret kemarin. Album ketiga judulnya Reinkarnasi, jadi sekarang ini masih progres promosi. Juga untuk mini tour per kota juga untuk album Reinkarnasi ini. Jadi mungkin kalau tadi Kak Hanis bilang, ada nggak sih sesuatu yang bisa kita tunggu? Ada banget, itu tour tadi nanti. Tour itu? Iya. Rencananya berapa lama? Dari bulan apa sampai bulan apa? Rencananya di bulan-bulan Juli, dari pertengahan Juli sampai awal Agustus mungkin ya. Ada berapa kota yang akan dikunjungi? Belum tahu pastinya sih, cuman mungkin akan lebih dari 3 titik mungkin ya. Lebih dari 3 titik. Cuman si album Reinkarnasi sendiri, proses pembuatannya berapa lama? Proses kreatifnya juga boleh diceritain? Proses pembuatannya itu kalau untuk album Reinkarnasi ini sebenarnya udah ada progresnya itu dari tahun 2022. Jadi pertengahan 2022 itu udah sempat progres 2 lagu. Cuman waktu itu tuh sempat ada project kolaborasi sama Ahmad Dhani juga. Jadi sempat ke-hold tuh sampai awal 2023. Dari 2021. Oh, bahkan dari 2021? 2021 ke-hold. Terus awal 2023 lanjut lagi produksi untuk album Reinkarnasi. Karena memang waktu itu tuh untuk songwritingnya sendiri sebenarnya cukup singkat. Kita cuma 3 hari songwriting dapat beberapa lagu ya waktu itu sampai 6 laguan. Songwriting 3 hari dapat 6 lagu? Dapat 6 lagu, tapi kan itu masih dalam bentuk demo ya. Oh, I see. Terus baru kan rekaman segala macam, kurang lebih 1 bulan. Terus mixing masteringnya sebenarnya yang lama. Kita kan nunggu momen yang tepat kapan ya rilis gitu sampai akhirnya rilis di tahun 2023 Maret kemarin. 2023. Siapa aja yang terlibat di album Reinkarnasi ini? Yang terlibat itu kalau untuk dari proses songwriting, terus untuk produksi musik itu ada Music Basic. Jadi semua lagu yang ada di album Reinkarnasi ini aku kerjain bareng sama mereka dan mereka yang aransemen untuk lagu-lagu yang ada di Reinkarnasi ini. Oh, oke. Termasuk mixing dan mastering? Mixing dan masteringnya ada yang lain lagi, ada Kak Dimas Pradipta, terus ada songwriter lain juga, ada Kak Bianca sama Kak Dimas Wibisana juga. Terus ada Kak Ano juga buat mixing sama masteringnya kalau nggak salah. Aku lupa deh, pokoknya ada beberapa orang lagi yang terlibat dalam proses mixing mastering juga. Nah, untuk album Reinkarnasi sendiri, ada nggak pesan yang pengen kamu sampaikan dari album ini untuk pendengar kamu yang baru ataupun yang memang sudah mengikuti karir kamu dari zaman dulu? Oke, jadi kalau Reinkarnasi ini sebenarnya album yang akan menjadi jembatan aku untuk mengenalkan Hanin yang baru. Karena di album ini tuh dari mulai gaya penyampaian aku bernyanyi, dari lirik-liriknya, dari pesan-pesan yang aku sampaikan di sini, sampai warna musiknya pun, itu semuanya menjadi sesuatu yang baru untuk Hanin yang baru dimulai dari album Reinkarnasi ini. Jadi memang di album ini akan banyak sekali perbedaan dari Hanin yang lama ke Hanin yang baru gitu. Aku akan mengenalkan aku yang baru dan musikku yang baru melalui album Reinkarnasi ini. Dan kalau secara garis besar pesan dari ke-9 lagu ini sebenarnya walaupun galau lagunya, walaupun galau juga gitu, sedih-sedih juga, tapi di setiap lagunya itu selalu aku selipkan pesan juga untuk yang lagi galau, ayo dong jangan lama-lama galaunya. Yuk kita selesain galaunya, kita move on. Kita juga harus bisa bergerak ke depan menjadi versi yang lebih baik untuk diri kita sendiri ke depannya gitu. Sebenarnya tuh setiap lagu aku selipin itu walaupun secara tersirat ya. Iya. Gitu. Jadi aku pengen juga orang-orang yang dengerin album Reinkarnasi itu nggak cuma dapat galaunya aja tapi dapat motivasi untuk move on. Iya. Nah, ini kita kalau ngomongin soal move on. Dan kamu juga tadi ngomongin soal Hanin yang lama dan Hanin yang baru. Yes. Bagaimana akhirnya kamu bisa move on dari Hanin yang lama yang orang selama ini tahu dari ajang pencarian bakat sampai akhirnya berubah menjadi Hanin yang baru, dan apa yang bisa kita
harapkan dan kita bisa lihat perbedaannya dari Hanin yang lama ke Hanin yang baru? Wah, panjang banget sih, Kak. Kita punya waktu 2 hari ya. Oke. Kita punya 2. Dari Idul Adha sampai Idul Fitri. Oke, enggak. Jadi memang prosesnya itu panjang sekali dari mulai musiknya beda, terus akunya juga secara personal brandingnya juga beda gitu dari yang awalnya. Hanin keluar dari ajang pencarian bakat, dari ajang pencarian bakat ke cover, dari cover rilis lagu-lagu yang mungkin awalnya orang tahu Hanin yang ballad banget itu ya. Betul. Sampai akhirnya sekarang aku memperkenalkan karya-karya aku sendiri yang aku tulis dengan warna musik yang walaupun ballad juga di situ ada R&B-nya sedikit, neo soul-nya juga gitu, dengan penyampaian lirik yang juga sekarang lo nggak akan cuma dapat galaunya aja, tapi gue mau ngasih lo motivasi juga gitu. Dan itu prosesnya memang ya dari aku yang umur 13 sampai yang akhirnya sekarang aku lebih mengenali diri aku sendiri gitu ya. Dari aku yang nggak tahu mau menyampaikan apa lewat musikku sampai sekarang oke, kayaknya musik akan menjadi kendaraan aku juga untuk menyampaikan keresahan-keresahan dan pesan-pesan yang pengen aku sampaikan lewat musik gitu. Jadi memang seiring dengan bertambahnya umur juga musikalitasnya lebih dewasa gitu ya. Ya. Nah, itu yang bisa kita harapkan dari Hanin yang baru. Dan lagi-lagi nggak cuma dapat galaunya aja tapi juga dapat motivasinya. Jadi hari ini mungkin kita belajar dari Hanin adalah satu tadi, bagaimana cara ikhlas, ya. Jangan lupa untuk ya belajar dia udahin aja. Ya udahin aja. Ya udahin aja. Kemudian kita juga belajar bagaimana tadi berubah menjadi kita yang baru, seorang pribadi yang baru. Dan kalau kita belajar dari karirnya Hanin dari umur 13 tahun, kemudian metamorfosanya tuh ke cover, kemudian lagu-lagu yang akhirnya membawa Hanin lebih terkenal lagi di publik. Dan sekarang Hanin udah memperkenalkan albumnya dia yang baru. Jangan cuma ambil galaunya, tapi juga ambil hikmahnya ya. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Jangan lupa untuk move on. Kalau gitu kita akan lihat Hanin perform sekali lagi. Silakan Hanin, boleh siap-siap. Yap. Dan kita akan mendengar lagu, judulnya apa nih? Pulih judulnya. Pulih, oke. Silakan Hanin bersiap-siap dan kita akan mendengar lagu Pulih dari Hanin. Dan ini adalah sebuah lagu yang ada di album Reinkarnasi. Dan jangan lupa misalnya dengar lagu-lagu dan juga dengar albumnya. Boleh diresapi masing-masing juga ambil pelajarannya karena itu harapannya Hanin. Kalau gitu langsung saja kita persembahkan Hanin Dia.